Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Kifayatul Akhyar. Ya, selanjutnya mengenai ukuran yang wajib dikeluarkan waktu zakat fitrah. Pun juga sudah saya sebutkan kemarin, ya. Tapi sini ada tambahan. Ya, ada tambahan yang tadi disebutkan di dalam terjemahan itu. Ya. Fayukhriju sa'an. Fayukhriju sa'an min quti baladihi. Dikeluarkan zakat fitrah itu satu sa'. Ya, satu sa' itu yang kemarin. Satu sa' itu 4 mud. Ya, 4 mud. Nah, satu mud itu 6 on kalau kita timbang dengan timbangan kilogram. Ya. Ya, fa yukhriju sa'an min quti baladihi. Dikeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan negerinya. Ya, negeri yang berlaku di tempat di mana kita tinggal. Nah, Indonesia yaitu beras. Beras dimasak tapi bukan makan beras. Makan beras jadi ayam pula. Ya, makanan pokok beras. Nah, ya. Kemudian wa qadruhu. Nah, kemudian dia punya kadarnya. Nah, kadarnya. Khamsatu artalin. Ya, ini 5 rital atau 5 pound bahasanya itu. 5 rital itu bukan 5 liter, bukan. Artal itu jamak dari ritlun. Wa thuluthun bil iraqi, yakni 5 pound lebih sepertiga. Ya, 5 pound kemudian ada kelebihan sepertiga poundnya gitu. Jadi ibaratkan 5,3 lah gitu ya. Hitungan poundnya itu. Cuma di sini sebut artal. Artal itu ritlun. Ukuran bil iraqi. Ukuran di sini ukuran timbangan ukuran negeri Irak. Ya, Irak itu ya sekarang Irak itulah, tak berubah. Ya kan? Berarti disepakati daerah Irak itu ya seperti Baghdad, daerah Basrah, daerah Kufah. Itu semua ukurannya pakai ukuran ini. Ya, kadarnya 5 pun lebih 0,3, ya, 0,3 pun. Nah, man wajabat alaihi zakatul fitri yazamuhu ay yakhruja sa'an min quti. Maka wajib, orang yang wajib padanya keluar zakat fitrah itu, dia wajib harus mengeluarkan satu sa' dari makanan pokok di negeri tersebut. Lil hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an yang kemarin sudah kita bahas itu. Nah, jadi jelas ini ya, bahwasanya ukurannya di sini satu sa'. Makanannya makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut. Nah, satu sa' itu kemarin yaitu dia 4 mud. 1 mud berarti 6 on. Berarti satu sa' berapa? 2,4. Ya kan? 2,4. Dianggap dia kan 24. 24 berarti 2,4 gram. Ya, 2 kilo 4 on dibulatkanlah menjadi itu dia 2,5 kilogram. Memang kita membulatkannya itu kita ambil lebih, jangan lebih kurang. Ya, ambil lebih, jangan kurang. Kalau seandainya 2,3, ya 2,5 juga keluarnya lebih bagus. Ya kan? Nah, tapi kalau hitungan mazhab Hanafi lain ya, mau hampir 3 kilo deh. Hitungan mazhab Hanafi masing-masing nih pakai ukuran yang berbeda. Ya, apalagi di sini nih panjang lebar nih, tidak perlu dibahas nih. Saya pusing. Bagi jamaah kan. Nah, pendapat Imam Rafi'i lain, Imam Nawawi lain. Imam Rafi'i pakai negeri Irak, boleh negeri lain. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, udahlah kembali asal di masa Nabi Muhammad SAW. Itu ialah sudah. Nah, tapi kesimpulan tadi itu 2,4 dibulatkan 2,5 kilo. Ya.
Nah, di sini ada tambahan. Nah, ini tambahannya yang perlu nih. Ya, tambahannya. Anna syartal mukhrij. Nah, mukhrij atau mukhriju alla yakuna musawwasan. Disyaratkan yang dikeluarkan tadi itu yaitu tidak berbubuk. Makanan pokok tadi itu dia tidak berbubuk. Hati-hati pakai beras zakat fitrah yang udah berkapuk. Bahasa Pontianak itu berkapuk. Ya, jadi usahakan berasnya pun bagus. Kerana ini mama ini bersihkan diri. Ya, zakat fitrah ini menutupi kekurangan dalam puasa Ramadan. Maka berkaitan dengan diri, bukan zakat mal. Zakat mal lain, zakat harta. Zakat fitrah diri. Membersihkan kekurangan-kekurangan waktu melaksanakan puasa Ramadan. Ya, maka cari yang terbaik. Apalagi, nah dibilang kalau dapat yang dikeluarkan wala mu'iban, jangan yang cacat. Nah, dalam berkapuk cacat lagi. Kenapa pecah-pecah berasa? Kenapa tak tahulah kenapa dia pecah. Ya. Nah, jadi kau dapat janganlah cacat. Ya. Ini kalau di masa Nabi tu kau dapat kurmanya jangan kurma yang berkapuk udah lama. Apalagi maaf cacat, tak bagus. Ya. Kurma tu kalau cacat tu tak bagus sebab nampak ya bijinya. Mana daging separuh? Banyak hilang dagingnya. Jadi cari yang bagus, kualitasnya yang bagus. Atau juga dia apa? Zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan apa namanya? Kismis. Itu juga termasuk makanan pengganti makanan pokok di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi jangan dia berbubuk, berkapuk, jangan juga dia yang cacat. Kalladzi lahiqahu ma'an, seperti yaitu barang tersebut, makanan tersebut itu tersentuh air basah. Ya, maaf ini semuanya barang yang kering nih yang dikeluarkan nih. Gandum biji-bijinya kering, kurma kering, bukannya bercampur, kismis juga kering, beras yang kering, jangan yang basah-basah tercampur air, itu dah lain dah. Ya, pertama kualitas sudah tak bagus, keduanya timbangan. Jadi takutnya kita malah kurang tu zakat fitrahnya, timbangannya, karena basah jadi berat. Ya, masih berat. Dan Nabi marah sama pedagang tu. Nabi ni Masya Allah survei di pasar, tidak hanya percaya dengan umat jualan, pergi Nabi ke pasar tu, lihat ya ada gandum itu, Nabi masukkan tangan Nabi, nama gak wahyu gimana? Allah bilang masukkan tangan Nabi Muhammad, masuk kan? Terbongkar ini basah dalam. Nah kata Nabi, hai pedagang, macam mana ni? Ini barang basah di dalam ni. Nah, kena hujan ya Allah. Kalau begitu letakkan di luar biar orang tahu. Ini dalam basah, di atas kering. Nah, ini kan ada unsur penipuan. Ya, tidak boleh. Maka Nabi itu Masya Allah luar biasa, merangkap jadi menteri perdagangan. Adalah pemimpin menteri perdagangan lagi. Turun ke lapangan, timbangan dilihat, barang pun dilihat. Kerana Nabi tak mau kita ini maaf salah jalan. Kasihan ibadah kita nanti tak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi, nah, dan yang lain seperti itu. Kal atiqil mutaghayyir. Kal atiqil mutaghayyir. Nah, seperti makanan yang lama yang berubah. Apa berubahnya? Al-launi wa ra'iha, warna berubah, bau pun berubah. Ya, kurma tu mohon maaf, kita simpan lama-lama tu kadaluarsa berubah. Sudah tak lagi asli rasa kurma tu dah. Ya, bukan lagi dalamnya daging tapi berpasir. Benar, kita kan dah biasa nyimpan kurma lama-lama tu. Oh, memang tak boleh. Yang begini tak boleh dikeluarkan zakatnya. Ya. Tak berlaku dia, kena dah rusak dah tu dah. Dah rusak. Nah, kemudian lagi apa itu? Wakadal apa ni? Mudawwad
Mudawwad ini kena dudun itu ulat. Nah, udahlah berubah. Berulat pula lagi. Kalau beras tu ada kutunya. Pernah nak ketemu beras ada kutu tu? Janganlah dikeluarkan zakat fitrah seperti itu. Ya. Sekarang bersih tak masalah, cuman banyak yang plastik. Banyak yang tiruan. Ya, banyak yang tiruan. Itulah saya bilang manusia kan di dunia ni. Tengoklah. Kok tak ada agama, semuanya dijadikan duit. Walaupun ada penipuan dalamnya, itulah yang dilakukannya. Ya, kok tak ada agama ni, kita ni maaf seperti hewan dah. Semuanya halal. Semuanya boleh, tak pakai aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, syaratul mukhrij ayyakun habban. Ya, jadi syarat yang dikeluarkan tadi itu berupa biji-bijian. Fala tujzi'ul qimah, dan tidaklah memadai kalau diduitkan. Ingat, zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i, zakatnya tak boleh pakai duit, pakai makanan pokok. Itu pun dia berupa biji-bijian. Gandum bijian, beras bijian, kurma bijian, kismis. Jadi dia berupa biji-bijian dan dia kering, ya, dan dia kering, maka tidak memadai kalau diduitkan. Bila khilaf, tidak ada khilaf, perbezaan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, makanya saya bilang, gimana orang yang zakat pakai duit tu? Kemarin kesinggung kan? Nah, ini saya melihat mereka sudah banyak mengambil pendapat Imam Hanafi kerana situasi dan keadaan. Ya. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu dia. Kalian belum termasuk orang yang baik, kata Allah, sampai kau menginfakkan sesuatu yang kau senangi. Kata Imam Hanafi, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infak yang sangat disenangi dan digandrungi makanan zaman itu. Zaman itu. Nah, itu pendapat Imam Hanafi. Nah, waktu itu Imam Hanafi diserang semua ulama-ulama yang lain. Dialah pertama pembuat bid'ah. Kenapa? Hadis Nabi cuma 3 je. Ya, tamar, zabib, syair, 3 macam. Tamar itu kurma, zabib itu tadi kismis, yang ketiga gandum. Nah, berarti kan makanan. Nah, Nabi suruh begitu. Nabi tak bilang pakai duit. Nah, Imam Hanafi pun dihantam ulama-ulama waktu itu. Nah, dibilanglah dia pembuat bid'ah kerana dia memperbolehkan zakat fitrah pakai duit. Tetapi akhir zaman pendapat itu banyak dipakai dah. Pendapat itu banyak dipakai. Bahkan ada ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ikut pendapat ini. Kenapa? Duit kan lebih mudah digunakan, ya, daripada makanan. Saya lihat guru ngaji itu 2 karung dapat beras. Beras ya, lauk tak ada. Itu pertimbangannya itu tadi. Ya, pertimbangannya itu. Tapi saya, jangan ikut saya terus terang, mau ikut bagus. Karena saya konsekuen dengan ini. Selama saya bilang mudah membeli beras, tak pernah saya zakat fitrah pakai duit. Ya, masih pakai ini. Nah, itu kan, maka saya sambutkan, kalau memang darurat diperlukan, dia pakai duit, ikutlah pendapat Imam Hanafi. Jadi pendapat perbedaan itu boleh kita pakai kalau diperlukan. Seperti Ramadan nanti ini ya. Ini Ramadan. Ramadan nanti ini, itu setiap ulama masih memakai pendapat Imam Malik, digabungkan dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai niat. Begitu datang Ramadan, malam pertama Ramadan kan niat. Kan niat. Mazhab Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi mazhab Maliki, nawaitu syahr Ramadan kulli. Aku niat puasa Ramadan full sebulan penuh. Cukup sekali ya niatnya.
Jadi malam besok, lusa terus tak perlu niat lagi. Itu mazhab Imam Maliki. Nah, pendapat Imam Maliki diambil, digabungkan. Itu kan digabungkan. Ya, kenapa? Boleh jadi nanti pertengahan badan letih, tak ikut tarawih, lupa niat. Ya, macam mana ni? Bangun tak bangun azan subuh. Weh, letih benar nampak tu. Itu hal masing-masing lah. Itu memungkinkan terjadi. Kalau ini terjadi, kalau tidak ada niat tiap malam dalam mazhab Syafi'i, maka puasa besoknya batal, tak boleh. Ingat, niat tu wajib. Makan sahur, makan sahur sunnah, bukannya wajib. Mau makan boleh, tak makan pun tak masalah. Yang penting ada niat. Niat tu yang wajib. Nah, maka banyak saya tanya kan, ngapa kau tak puasa? Tak sahur, kata dia. Macam budak-budak kau ni. Ya, kalau dah terlanjur tak bangun, insya-Allah niat betul, jalan saja besok, mampu sampai maghrib. Bisa apa? Karena maghrib sudah makan, balik tarawih ngemil lagi, makan bingka, makan air, macam-macam lah. Tak makan subuh tak masalah, malam sudah kenyang. Kita ni terlalu memanjakan perut. Itulah saya bilang, kau dah saya tanya, apa kau tak puasa? Tak sahur. Budak-budak lah tu. Ya. Budak-budak. Tak masalah ini ya. Ini kita kaji. Jadi seandainya orang yang sudah kuat puasa, tak sahur pun tak masalah, tiba-tiba lupa pula niat, tak boleh puasa besok hari. Kecuali dia pakai mazhab Maliki tadi awalnya. Dipadukan. Di samping dia tiap malam niat, maka langsung niat, ya Allah, aku niat puasa bulan Ramadan tahun ini semuanya, kulli, full sebulan. Jadi setiap malam niat, nanti siapa tahu di pertengahan lupa bangun, lupa niat, tiba-tiba azan subuh, maka niat sudah cukup. Bisa dia puasa esok harinya. Itulah perbedaan pendapat ini kadang diperlukan. Jadi kita tidak menafikan itu ya. Begitu darurat diperlukan, boleh dipakai. Itu dalam kitab Fathul Mu'in itu jelas sekali. Ya. Wa kadza la yujzi'u daqiqu wala syawiqu wala khubzu. Demikian juga tidak memadai zakat fitrah dengan berupa tepung. Tepung tak boleh. Kalau dia gandum masih berupa biji-bijian. Ini pendapat di kitab Kifayatul Akhyar ini ya. Berupa tepung tak boleh. Wala khubzu, berupa kuih. Udah jadi kuih dah. Tak boleh juga. Ya, dia harus makanan pokok, masih biji-bijian dia. Ya, wala syawiq. Syawiq ini siapa tak tahu apa makna syawiq ini. Tak faham saya ini. Tak apa-apalah, cukuplah tu. Tak boleh berupa tepung, tak boleh berupa kuih. Li'annal habba yasluhu. Karena biji-bijian itu lebih maslahat dibandingkan min hadhihi thalatha, yang tiga tadi. Kau tadi kan mana ke maslahatannya? Kalau jadi kuih tak bisa disimpan. Jadi tepung maaf, dia belum bisa dibuatkan apa-apa. Tepung betul sebuat kuih. Kalau yang berupa biji-bijian bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Maka dia katakan kemaslahatannya lebih besar. Kenapa? Berdasarkan warid nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu semuanya berupa biji-bijian. Ya. Nah, kemudian tadi biasanya makanan daripada negeri tersebut yang berlaku. Ya. Ada yang berpendapat makanan yang biasa dia makan. Ya, makanan yang biasa dia makan. Masih ada waktu nih? Masih ya? Nah, sekarang saya tambah sedikit. Wa yahrumu ta'khiruz zakati an yaumil id. Haram hukumnya mengakhirkan zakat sampai hari Id lewat khutbah. Nih, zakat ditunda-tunda. Nantilah akhirnya besok pun lupa dia. Habis salat Id baru dikeluarkannya. Ini hukumnya kalau sengaja haram. Kerana waktunya sudah lewat. Maka saya katakan zakat fitrah ni waktunya singkat. Ya, waktunya
Singkat sekali, begitu terbenam matahari, itulah waktu yang wajib. Kemudian usahakan sebelum khutbah tu, ya. Lepas khutbah menjadi sedekah sunnah biasa nilainya. Tapi tetap zakat. Lihat dua keadaan. Kalau sengaja haram. Kalau tak sengaja tak haram. Bagaimana tak sengaja ni? Tak sengaja begini. Ya. Saya ini udah niat dah keluarkan dah zakat saya ini. Malam lebaran. Orang yang mau saya kasih udah saya tunggu dah. Masa sudah dicatat orang-orangnya. Nah, ada berapa orang yang mau saya kasih ni? Ada 3 orang. Si A, si B, si C. Si A datang. Alhamdulillah, saya kasihlah mau lebaran tu. Si B pun datang. Saya tanya, si C mana? Belum. Mungkin besok pagi di sini. Pagi pun tak datang. Akhirnya kita simpankan tetap. Dia datangnya lebaran sebelum zuhur. Macam mana ni? Tak masalah. Penundaan seperti ini orangnya sudah kita tentukan, cuma dia datangnya lambat. Kok begini tak masalah. Tapi kalau sedikit sendiri menunda-nunda dengan sengaja, haram hukumnya. Apalagi sampai lewat khutbah Idul Fitri. Ya. Kenapa nilainya sayang menjadi sedekah sunnah? Yastahibbu ikhrajuha qabla salatil Id. Nah, yang disenangi yang sunnah mengeluarkannya sebelum salat Id. Itu yang terbaik. Lakukanlah malam lebaran dikeluarkan, kemudian sebelum salat Id sudah selesai. Makanya kau dapat ni yang petugas-petugas amil di masjid, cekatan, malam tu kau dapat selesai. Masih tersisa, besok pagi cepat-cepat kasih sebelum salat Id. Itu yang terbaik. Ya, makanya pasukan kau dapat agak banyak. Pasukan apa tu? Apa namanya? Anggota amil itu kan yang mengembali itu. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan. Diperbolehkan mentakjilkan, menyegerakan awal Ramadan. Boleh, tapi belum waktunya. Masuk Ramadan udah 10 hari dah. Saya mau keluarkan zakat fitrah ni kan belum waktunya. Boleh, itu namanya takjil. 5 hari sebelum selesai Ramadan, berarti hari ke-25 saya keluarkan zakatnya. Itu juga takjil. Apa sebab? Belum harinya. Ingat waktunya kapan? Terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Itulah waktu wajibnya. Waktu tibanya tadi. Nah, ya. Paham nih? Kalau yang kawin, kalau yang kawin sebelum terbenam matahari, dia ini kawin hari Ramadan terakhir. Ramadan seandainya harinya 30. Hari 30 itulah siang hari dia kawin, ba'da zuhur. Orang bertanya, apa ngebut-ngebut gitu kawin? Tak apa, ini pembahasan. Ya, ini pembahasan namanya kan. Seandainya terjadi perkawinan sebelum terbenam matahari siang hari terakhir Ramadan, maka suami wajib menanggung zakat fitrah istri. Kenapa? Istrinya jadi tanggungan dia dan bertemu terbenam matahari terakhir Ramadan. Paham tak tu? Makanya waktunya itu terbenam matahari, itu waktu yang wajib itu. Dirubah pula, tak jadi kawin, malam lebaran ialah kawin. Kenapa tu? Tak ketemu terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Makanya istri belum menjadi tanggungan suami. Makanya saya bilang waktunya kapan? Itulah terbenam matahari hari terakhir tu. Ya. Kemudian ada yang meninggal malam lebaran. Macam mana? Meninggal malam lebaran wajib nak keluar zakat fitrahnya? Wajiblah, kerana dia masih hidup. Dia masih hidup hari terakhir Ramadan, masih bertemu dengan terbenam matahari, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Meninggalnya hari ke-30 Ramadan siang hari, wajib tak tu? Tak wajib lah, kerana tak ketemu terbenam matahari.
30 siang hari meninggal. Ayo pikirkan Imam. Pertanyaannya, mayat ni ketemu nak terbenam matahari? Tak wajib lah. Kalau meninggalnya malam lebaran, kena ketemu terbenam, itu mau dipahamkan tu kuncinya tu. Bayi lahir. Ini kita bahas ni. Bayi lahir. Lahir malam lebaran. Keluar nak zakat fitrahnya? Nah, kenapa? Tak ketemu terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Meninggal, lahirnya persis dekat maghrib. Jam 5 sore hari terakhir Ramadan. Lahir bayi. Wajib tak? Wajib. Apa sebab? Itu ketemu terbenam matahari. Itu mau dipahamkan kaidah fikih itu begitu. Jadi kuncinya ketemu terbenam matahari. Nah, jadi sekarang diperbolehkan, dibilang ya juzu ta'jiluha min awali Ramadan, boleh mentakjilkan. Berarti 3 hari sebelum lebaran kita keluar zakat tu takjil namanya, belum waktunya. Menyegerakan boleh. Nah, sama dengan nilainya begitu masuk Ramadan ni. Tadi diumumkan bahawa Ramadan malam ini. Kemudian kita tarawih ni. Pada isyak tarawih, pulang tarawih saya keluarkan zakat fitrah langsung, sama nilainya, tidak ada perbezaan. Itu namanya takjil juga. Nah, yang penting dia bukan hari waktu wajibnya, bukan hari terakhir Ramadan terbenam matahari. Ya, wallahu alam. Ya, nanti kita tambah lagi, ini ada sedikit pembahasan yang perlu dicermati kepada siapa yang terbaik. Yang terbaik kita keluarkan zakat tu siapa? Nah, memang 8 asnaf, tapi ada lagi orang yang terbaik dari 8 asnaf tadi itu. InsyaAllah kita bahas yang akan datang nanti insyaAllah. Ya, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.